Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu implementasi matematika diskrit. Nah, diimplementasikan ke dalam sistem basis data. Nah, ini gimana, Ren? Oke, Contohnya kalau itu mungkin kalau dari aku gini kan di matematika diskrit kan ada yang namanya aljabar relasional. Nah, di dalam aljabar relasional kan ada beberapa operasi-operasi seperti misalnya kita ambil contoh pertama ini dah operasi selection. Nah, di sini kalau di operasi selection ini kita implementasikan di SQL. Misal di sini disuruh query-nya tampilkan daftar dosen tempat yang lahirnya di Bekasi. Nah, untuk aljabar relasionalnya itu berarti sigma tempat lahir sama dengan Bekasi. Nah, kalau di MySQL berarti dia menggunakan query where, di mana nanti where ini kan kalau di SQL kan syarat kan, berarti sama dengan halnya yang operasi selection yang ini, berarti dia nanti mensyaratkan terlebih dahulu where tempat lahir itu harus Bekasi. Nah, kalau sudah di where berarti nanti akan menampilkan tempat lahir hanya yang di Bekasi. Berarti yang luar atau luar Bekasi itu tidak dimasukkan ke hasil query-nya. Nah, di sini kan udah ditampilkan kan cuman tempat lahir Bekasi, Bekasi, Bekasi kan. Jadi hampir sama gitulah. Kalau diimplementasikan ke database ya gitu. Dia berarti pakai where. Nah, selanjutnya kalau ini, oh sebentar. Tadi kan, nah di sini kan operasi selection itu predikat dapat dikomunikasikan menjadi predikat majemuk menggunakan hubung n atau or. Nah, n or ini juga digunakan semisal ini. Tampilkan daftar dosen yang tempat lahirnya Jakarta atau Bogor. Nah, berarti kita pakai where. berarti ditambahin kan program aritmatika itu ya. Kayak seperti and, or, dan juga satunya not gitu ya. Atau Oke. keluar syarat hanya tempat lahirnya Jakarta sama Bogor. Misal, nah, terus kita ambil lagi di ini operasi projection. Projection atau P adalah operasi untuk memperoleh kolom-kolom tertentu. Nah, contohnya ini tampilkan nama I, tampilkan NID, nama D, alamat kota dari relasi dosen. Sebentar, ini tempat lahir sama nggak ini? Alamatnya di, oh ini make oh berarti kalau ini dia hanya menampilkan beberapa atribut. Jadi misal karena sebenarnya kan atribut dalam satu apa namanya entity kan banyak, karena di sini cuman disuruh menampilkan NID, nama, alamat kota dari dosen. Nah, untuk aljabar relasionalnya itu PNID, nama D, alamat dan kota. Jadi hasilnya bukan di sini ya, hanya beberapa atribut saja yang ditampilkan, tidak keseluruhan atribut yang ada di entity. Oh, berarti bisa diseleksi ya antar Ya, kolomnya itu ya, antar atributnya. ya mau kita jadi awak, misal kita ingin menampilkan yang ini atribut ini.
Itu sih kayak kita ngambil operasi yang apa tadi? Operasi projection sama selection kalau di aljabar relasi. Kalau yang di apa tadi kalian siswa? Relasi kalkulus. Iya, relasi kalkulus. Sama kan? Itu sama atau gimana ya? Relasi kalkulus tuh yang udah di SQL-nya, ini kayak lebih dijabarkan prosedurnya gimana. Jadi misalnya kalau buat nampilin suatu kolom gitu dari entity tertentu, nah itu prosedurnya tuh ya dari aljabar relasional itu. Bertahap banget kan. Kayak tadi selection itu yang sigma itu kan berarti select all gitu. Tapi kalau misalnya maksudnya di kalkulus itu kan kalau di relasi kalkulus itu kan select all. Tapi kalau di aljabar relasional itu pakai sigma yang tadi itu. Oh, bedanya itu. Nah, mungkin untuk biasanya itu untuk relasional antar tabel itu menggunakan apa ya, kalau boleh tahu? Pakai join mungkin. Oh, pakai join. Mungkin kriteria apa agar dua tabel atau lebih itu bisa dijoinkan itu seperti apa, Mas Randy? Kalau dari aku sih tabel sama tabel satu dengan tabel lain biar bisa syaratnya biar bisa dijoinkan pastinya pertama harus punya relasi kedua tabel tersebut. Kalau kedua tabel tersebut tidak punya relasi, ya kita nggak bisa meskipun kita paksa nggak bisa dijoinkan. Kalau dari aku. Oke, mungkin dari yang lain gimana, Rek? Oh ya, ini trivia aja. Jadi kalau relasi kalkulus itu kan penerapannya di SQL ya, itu dibuat kayak gitu biar orang awam tuh lebih gampang dalam manajemen database gitu. Jadi kan metode-metode yang ditulis itu kan lebih gampang daripada aljabar relasional yang tadi. Jadi aslinya kalau penerapan aljabar relasional itu kan tadi operasi-operasi dasarnya ya. Nah itu kalau penerapannya di dalam program itu lain lagi gitu. Jadi emang benar-benar kayak nge-code gitu, kayak misalnya nge-code di Python gitu. Nah itu kayak gitu. Kayak ada print, ya semacam itulah. Mungkin namanya view atau segala macam gitu. Jadi itu lebih buat untuk yang biasa ngoding gitu. Biar orang awam juga bisa manajemen database, jadi dibuatlah SQL itu. Jadi lebih mempermudah gitu ya, Mbak? Iya. Lalu untuk kalau yang penggunaan yang SQL itu berarti menggunakan aljabar itu ya? Yang SQL itu penerapan dari relasional yang kalkulus relasional. Oh, oke. Ya, mungkin dari yang lain bagaimana? Oke. Baik, mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai matematika diskrit dalam implementasi ke dalam sebuah pemrograman dan juga dalam sebuah sistem basis data. Mungkin sekiranya cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.